Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan tentu saja teman-teman, catatan gua yang paling tinggi yang gue berikan di partai lawan Napoli adalah Yann Sommer, man of the match. Waduh. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin. Bagaimana nih hari ini? Apakah ngantuk-ngantuk? Nggak apa-apa lah ya. Karena dini hari tadi kita disuguhkan pertandingan yang luar biasa menghibur. Kita menang, telak, dan clean sheet teman-teman atas peraih Scudetto musim lalu Napoli. Kemenangan ini menurut gua adalah pesan yang kuat bagi seluruh rival Inter bahwa Inter di bawah asuhan Inzaghi di musim ini siap bersaing untuk merebut Scudetto. Satu hal yang pasti teman-teman, punggawa Inter di musim ini dari manajemen, kemudian pelatih dan juga para pemain menunjukkan kedewasaan dalam permainan. Dulu di musim pertamanya Inzaghi ya, kita bermain kan terlalu ofensif. Kita menyerang dengan segala daya yang ada. Bahkan di partai-partai besar pun kita bermain terlalu terbuka. Ujung-ujungnya bukannya menang malah kalah. Makanya di musim pertamanya Inzaghi kita banyak kalah tuh di partai-partai big match. Nah, di musim keduanya Inzaghi, musim lalu udah mulai agak membaik lah. Kita mulai bisa menang tuh di partai-partai big match, tetapi sayangnya di partai-partai kecil kita justru mulai sering kecolongan. Nah, di musim ini, di musim ketiganya Inzaghi, kedewasaan mulai terlihat ya teman-teman, mulai terasa banget. Kita mulai bisa ugly win, kita bisa menang ya walaupun tersiksa, walaupun ditekan, walaupun bermain jelek. Dan kemudian di minggu lalu Inzaghi dengan segala kedewasaannya berani melepas partai melawan Benfica. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bugar di partai lawan Napoli. Dan akhirnya terlihat nyata ya, di partai dini hari tadi kita tampil lebih fresh, lebih bugar dibandingkan Napoli. Dan untungnya walaupun kita melepas partai lawan Benfica, tetap kita bisa meraih 1 poin. Dan kemudian di partai sebelumnya, di partai lawan Juve juga terlihat kedewasaan dari anak asuhan Inzaghi. Kita walaupun tahu Juve bermain bertahan, bukan berarti kita menyerang dengan sangat terbuka. Kita tetap berhati-hati dan berani untuk mengakui puas dengan 1 poin saja. Dan semoga ya teman-teman, kedewasaan permainan dari Inzaghi terus konsisten di akhir musim. Dan yang paling utama lagi, kita jangan sampai terlalu sering kecolongan, kehilangan poin ketika melawan tim-tim kecil. Nah, dini hari tadi di Stadion Diego Armando Maradona, di babak pertama menurut gua permainan sangat sengit ya, jual beli serangan. Walaupun jual beli serangannya nggak tektokan langsung ganti-gantian nyerang ya, lebih kepada dominasi sekitar 5-10 menit. Di 5-10 menit awal Napoli menguasai pertandingan, nyerang Inter sporadis. Lalu gantian di 10 menit berikutnya Inter yang menguasai jalan pertandingan ya, menyerbu, mengurung Napoli habis-habisan. Terus gantian lagi berikutnya Napoli yang mulai menyerang Inter. Tetapi teman-teman, di babak pertama Napoli punya 2 peluang emas terlebih dahulu. Yang pertama tendangan kaki kanan Elmas ya, untung saja penyelamatan yang luar biasa dari Yann Sommer. Yang kedua tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti juga oleh Politano yang masih membentur tiang gawang. Nah, uniknya teman-teman, walaupun di babak pertama kecenderungan shoot lebih banyak dilakukan oleh Napoli, justru Inter yang berhasil mencuri gol terlebih dahulu ya, sebelum turun minum melalui tendangan jarak jauh Hakan Calhanoglu. Gol tersebut sebetulnya berawal dari serangan balik, kemudian Thuram di sisi kanan pertahanan Napoli mencoba mengutak-atik bola, lalu menyodorkan bola ke Di Marco. Di Marco crossing, disundul oleh Dumfries. Nah, Barella tuh gua nggak tahu tuh bolanya kesentuh Barella atau enggak sih. Kalau kesentuh Barella berarti itu 1 assist untuk Barella. Kemudian bola dari Barella tersebut tersaji di depan mata Calhanoglu yang tanpa ampun menghantam bola sekencang-kencangnya, seakan ingin mengajarkan ke Elmas dan Politano, begini loh cara shoot dari luar kotak penalti. Wah, keren banget golnya Hakan Calhanoglu. Akhirnya babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Menurut gue ini sudah menjadi awal keruntuhan dari mentalitas pemain Napoli ya. Karena di babak kedua gue lihat Napoli tidak seberbahaya di babak pertama. Inter justru menggandakan keunggulan ya di 15 menit awal babak kedua melalui golnya Barella yang itu keren banget. Berawal dari Lautaro Martinez, masih di sisi kanan pertahanan Napoli. Walaupun katanya Napoli justru lemahnya di sisi kiri ya, karena duo wingback kirinya
cedera, tidak bisa bermain, tetapi 2 gol pertama Inter justru berawal dari sisi kanan pertahanan Napoli. Lautaro Martinez crossing bola mendatar saja. Sebetulnya di situ ada Carlos Augusto, tetapi Lautaro Martinez lebih memilih memberikan umpan ke Barella. Dan Barella melakukan tarian-tarian di kotak penalti, diselesaikan dengan sangat amat manis. Ya, walaupun Barella sebetulnya di partai lawan Napoli penampilannya nggak bagus-bagus banget ya. Banyak salah-salah umpan yang nggak penting. Tetapi semoga dengan gol ini bisa menjadi momentum kebangkitan dari Nicolo Barella. Menurut gua teman-teman, gol Barella tersebut sudah membungkus pertandingan ya. Sudah menyelesaikan pertandingan. Pemain Napoli terlihat seperti sudah tidak punya gairah lagi untuk bermain. Ditambah masih ada gol ketiga dari Marcus Thuram. Ini gol yang mempercantik kemenangan kita. 3 gol di kandang lawan atas peraih Scudetto musim lalu. Wah, keren banget. Dan yang menariknya lagi, golnya Thuram berawal dari crossing di sisi kanan Cuadrado. Wah, ini akhirnya Cuadrado ngasih 1 assist lagi. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya. Bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih. Ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera. Ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya, di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan UE-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli 2 bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Catatan penting yang gue buat di pertandingan ini teman-teman, 2 pemain asal Belanda kita cedera. Aduh, yang pertama De Vrij di menit 18, semoga ini cedera ringan ya. Kemudian digantikan oleh Carlos Augusto. Augusto bermain sebagai center back kiri dan wah, solid banget, salah satu pembelian terbaik kita di musim ini. Kemudian tentu saja catatan penting gue berikan kepada Acerbi dan Darmian. Mereka berdua harus kita laporin, harus bisa masuk penjara sih. Karena mereka berdualah tersangka utama atas hilangnya Osimhen dan Kvaratskhelia di pertandingan melawan Inter. Gue gak ngelihat Osimhen sama Kvarat sama sekali, gokil. Lalu catatan berikutnya gue berikan kepada Dumfries dan Di Marco yang penampilannya, aduh, makin lama kok makin kacau aja nih. Balik ke setelan pabrik ya, salah umpan, salah positioning. Untung golnya pertama ada andil mereka berdua nih. Kalau enggak, udah buruk banget sih penilaian mereka di partai lawan Napoli. Lalu catatan berikutnya gue berikan kepada Thuram dan Lautaro Martinez yang ganti-gantian di setiap pertandingannya ya. Ganti-gantian mencetak gol dan assist. Di partai sebelumnya, di partai lawan Juve, Lautaro yang cetak gol, asisnya dari Thuram. Nah, di pertandingan kali ini, Lautaro yang cetak asis untuk Barella dan Thuram yang mencetak gol. Dan tentu saja teman-teman, catatan gue yang paling tinggi yang gue berikan di partai lawan Napoli adalah Yann Sommer, man of the match. Waduh, sepertinya teman-teman, ketenangan dan kehebatan Yann Sommer inilah yang membuat center back kita juga penampilannya improve ya. Walaupun silih berganti pemain cedera, tapi siapapun yang ditampilkan tetap bisa memberikan performa terbaik karena mereka merasa nyaman ya. Di belakang mereka ada penjaga gawang yang luar biasa hebat. Nah, kalau dilihat dari expected goalnya teman-teman, Napoli itu ternyata cuma 0,7 loh, sedangkan Inter 2,9. Jadi ini sebetulnya memang dari sisi skor udah sesuai lah. Napoli 0, sedangkan Inter mencapai 3. Dengan hasil ini teman-teman, walaupun Juve menang, kita akhirnya kembali merebut Capolista. Dan di giornata berikutnya ini sangat menarik. Kita akan mendapati lawan yang relatif lebih gampang ya, Udinese. Sementara Juve akan melawan Napoli dan Atalanta melawan Milan. Semoga Napoli menang sih lawan Juve ya di pekan depan, atau seri juga nggak apa-apa. Kemudian Atalanta gue doain semoga menang lawan Milan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman untuk partai melawan Napoli di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.